proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, isak tangis mewarnai prosesi pengabenan taruna STIP Putu Satria. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, Jumat pagi. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, Abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Tim Liputan ABS menuju Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di daerah Marunda, Jakarta Utara. Di sini, kami hendak menemui pihak STIP untuk kami mintai keterangan mengapa peristiwa naas tersebut bisa terjadi di dalam lingkungan sekolah. Ya, kita sudah tiba di STIP ya, sebelah kiri. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jalan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dan tadi kita sudah WhatsApp otoritas STIP, tapi belum dibalas ya. Coba kita kontak Pak Ahmad Wahid ya. Kita di pinggir dulu aja Pak. Nah, ini di depan kita persis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang mana merupakan komplek terjadinya penganiayaan terhadap seorang taruna tingkat 1. No answer, tidak dijawab. Ya. Sore Pak, siap. Dari Ainus. Mau masuk Pak, dari Ainus. Ya maaf ya Pak ya, nggak boleh masuk. Di samping aja, nggak apa. Oh gitu. Nggak boleh masuk ke itu. Oh kenapa? Kenapa nggak boleh masuk Pak? Ya nggak boleh, dari pimpinan nggak boleh Pak. Pihak STIP tidak memberikan jawaban pasti untuk bisa kami mintai keterangan. Halo, Pak. Sementara pihak keamanan bersikukuh melarang kami masuk menemui perwakilan sekolah. Itu kira-kira jam 11-an, jam 10-an itu dari Polres datang, Iya. Polres Jakarta Utara. Betul. Bersama tersangka Pak. Iya, betul. Masih di dalam kan Pak? Masih di dalam. Oke. Itu mobilnya juga. Betul Pak. Jadi rombongan, ada 10 mobil, gitu. Jadi kita hanya jalan itu. Oh nggak apa-apa Pak ya. Jadi maaf aja. Ya Pak, kita juga mau menjalankan tugas Pak untuk meminta keterangan Pak. Iya. Kita Sudah telepon, tapi yang belum dibalas. Jadi kita pengen ngobrol dulu Pak, ngobrol supaya datangin langsung aja. Jadi kan kami udah WhatsApp sudah, telepon sudah, makanya datangin. Ini jadi upaya terakhir kami untuk minta konfirmasi. Betul, belum ada jawaban Pak. Saya sudah WhatsApp juga, ini saya tunjukin Pak ke Bapak. Iya, kalau ada jawaban dipersilahkan. Oh ya Bapak. Nah, satu orang tersangka sudah ditetapkan, ya bernama Tegar, pelakunya yang merupakan seniornya. Disebutkan motifnya adalah senioritas. Tapi apakah iya semata-mata sederhana itu? Di dalam TKP disebutkan ada beberapa pihak yang patut diduga mengetahui dan patut diduga juga melihat peristiwa pemukulan terhadap almarhum.
Jangan-jangan ada pihak lain yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap hal ini, yang mengantisipasi seharusnya ini tidak terjadi? Atau bagaimana evaluasi pengawasan yang dilakukan secara berkala, pembinaan yang dilakukan oleh pihak STIP Marunda dalam hal ini orang-orang yang menjadi tenaga pendidik di sini. Sementara itu pada saat yang bersamaan, Polres Metro Jakarta Utara tengah menggelar prarekonstruksi yang dihadiri oleh tersangka dan 12 saksi. Beruntung, kedatangan tim ABPLES bersama dengan tim pengacara korban Putu Satria. Saya bersama dengan kuasa hukum korban ya, kuasa hukum Putu Satria ya, almarhum Putu Satria yang berpulang akibat dianiaya oleh seniornya. Ada Pak Tombur Aritonang, ada Pak Cito, dan juga ada Pak Jones Sinutonga. Pak Tombur, bisa dijelaskan kepada kami, ada olah tempat kejadian perkara yang ada di dalam. Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menggali keterangan, termasuk untuk mencari siapa saja yang mungkin bertanggung jawab selain satu orang tersangka? Ya, jadi sebelum ke sini tadi kami ke Polres Jakarta Utara. Ya. Sudah berkoordinasi dengan Kanit Jatantras yang menangani perkara ini. Memang beliau bilang bahwa hari ini diagendakan ke TKP untuk pendalaman. Jadi waktu kami datang memang kami tetap fokus mempertanyakan apakah memang pelaku tunggal seperti apa kata Bapak Kapolres. Namun tadi Bapak Kanit udah bilang juga bahwa ini tetap pendalaman, pengembangan terus. Izin saya ada ke sini ya, Pak Tombur ya, dengan Pak Cito, Pak. Pak Cito ya. Boleh ke sini Pak. Nah, saya ke sini Pak Cito. Saya ingin tahu dari Anda, apa yang ingin Anda beritahu kepada kami, yang ingin Anda bongkar kepada kami mengenai motif dari tersangka? Karena disebutkan bahwa motifnya senioritas. Betul. Ada istilah siapa yang lebih kuat. Betul. Nah, tapi apa betul itu semata-mata penyebabnya? Disebutkan ada urusan personal di sana. Barangkali Anda bisa ceritakan kepada kami. Baik. Sementara memang yang diberitakan itu kan memang adanya antara senior dan junior ya. Iya. Tapi memang dari kami sih memang belum bisa mempercayai sepenuhnya. Jadi memang dari kami memang masih harus, dari kepolisian juga harus melakukan penyelidikan yang lebih dalam. Karena memang kita tidak tahu apakah sebenarnya ada personal atau ada hal lain. Nah, itulah yang memang kami sangat harapkan dari pihak kepolisian bisa benar-benar menggali sebetulnya fakta yang terjadi itu apa. Karena balik lagi, fakta ini kan masih belum keluar semua kalau menurut kami ya. Kami juga hanya mengetahui ya hanya ada satu senior mukul. Tapi kita tidak tahu fakta sebelum kejadiannya itu apakah ada terlibat suatu permasalahan personal, cekcok, apa kita belum tahu. Lalu juga pas di dalam pun kan kita juga belum mengetahui, Pak. Kita juga belum mengetahui di dalam ini apa ketika dikatakan ada 5 senior dan 5 junior di dalam, apakah hanya satu senior yang berbicara dan melakukan tindak kekerasan dan hanya satu junior yang menerima atau bagaimana, kita juga masih belum jelas. Jadi ya harapan kami jangan-jangan ada korban lainnya justru yang kekerasan. Itu kita belum tahu. Makanya di sini sih sejujurnya kita masih belum jelas. Belum jelas, dan harapan kami kita bisa mengetahui sebenarnya fakta yang terjadi di dalam toilet itu antara 5 senior dan 5 junior serta orang yang mondar-mandir. Karena di dalam CCTV itu, Pak, nggak cuma mereka, tapi ada orang juga, ada saksi-saksi lain, ada anggota-anggota lain yang memang hilir mudik. Patut diduga mengetahui peristiwa penganiayaan itu. Iya, makanya kami betul-betul meminta juga dari pihak kepolisian bisa sangat mendalami kejadian sebenar yang paling sebenar-benarnya agar bisa memberikan keterangan agar lebih jelas gitu. Karena ya balik lagi, kalau keterangannya seperti ini dari pihak keluarga juga merasa masih ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Apa yang dirasa janggal? Ya balik lagi, kalau di dalam toilet tersebut dikatakan ada 5 senior masuk dan 5 junior masuk, ya apakah benar
4 senior yang lainnya hanya diam dan 4 junior lain juga hanya diam, kita tidak tahu kan, maksudnya benar apakah hanya terjadi dialog tunggal antara pelaku dan korban, nggak apakah tidak ada dialog lain gitu. Nah itu yang kita pingin ketahui sih. Oke, termasuk ada satu keterangan yang ingin saya dalami, barangkali Anda punya komentar mengenai itu, bahwa upaya penyelamatan yang disebutkan kepada korban yang setelah 5 kali dipukul di arah ulu hatinya, tersungkur dan kemudian ditarik lidahnya. Ya. Menurut Anda seperti apa? Nah, itu kan kami juga belum bisa memastikan ya. Kami pun juga mungkin itu sebagai salah satu cerita yang kami dapat ya. Tapi kami juga belum bisa memastikan apakah memang benar kematian itu datang saat saat dia menolong yang menjulurkan lidah itu, atau memang kematian itu memang sudah hadir saat pukulan itu dijatuhkan. Dan balik lagi, kami itu masih belum clear ya masalah berapa lama di toilet. Kalau misalnya memang itu lama di toilet, apakah memang hanya 5 pukulan? Ya itulah kan, apakah setiap satu pukulan apa yang disampaikan, apakah langsung tak kan kita masih belum clear. Nah itu yang kami tuh mau bisa mendapatkan fakta yang terang benderang, kronologis minute by minute. Yes, yang betul-betul apa yang terjadi di dalam itu, baru kita bisa melihat nanti apakah memang hanya ada satu tersangka atau sebetulnya memang ada oknum lain yang terlibat. Dari otopsi yang Anda terima seperti apa? Kalau dari otopsi sih masih belum dikeluarkan ya, otopsi yang ya memang otopsi final ya. Tapi memang ada luka-luka di beberapa tempat sih, itu sih yang kami ketahui. Tapi ya balik lagi itu belum final, kami masih menunggu hasil otopsi finalnya. Nah balik lagi, kami juga komunikasi sama keluarga. Korban sih tidak pernah bercerita. Ya balik lagi mungkin juga karena posisi keluarga yang jauh, takutnya memberikan kekhawatiran kepada keluarga kan. Jadi selama ini sih korban tidak pernah menceritakan hal tersebut ke keluarganya. Oke, sudah ada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab, dengan kepala STIP mengenai apa yang disampaikan kepada keluarga korban? Barangkali Anda menjalin komunikasi dengannya? Jangan sampai kalau hal ini terulang lagi, ya buat apa nyawa-nyawa yang sudah melayang sebelumnya? Ini harusnya sudahlah, ini sudah terlalu banyak kejadian seperti ini ya, dan kami harap bukan hanya untuk Mas Putua saja, tapi buat kedepannya.